Selamat pagi Pak Rijanto dan teman-teman. Pada pagi hari ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai materi planning, instruction, and technology. Dan sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 1. Kelompok 1 itu beranggotakan Adrian Wajelo, saya, Genardal Merpatera, Hansel Kentanos, Priscilla Misericordia, dan Shannon Ivanka. Berikut adalah planning. Planning adalah suatu cara yang membuat kegiatan dapat berjalan dengan baik, disertai dengan berbagai langkah yang antisipatif, guna memperkecil kesenjangan yang terjadi, sehingga kegiatan tersebut mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Mengapa planning ini penting terlebih bagi para pengajar, yaitu agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan secara terstruktur. Berikut adalah instructional planning. Instructional planning ini sendiri adalah cara yang dipergunakan secara baik, terstruktur untuk mencapai tujuan dari aktivitas instruksional tersebut. Nah, ini adalah time frames and teacher planning. Jadi, time frames and teacher planning ini terdiri dari daily, weekly, unit, term, and yearly. Di mana kalau kita dalam perkuliahan terdapat kalau daily planning ada sistem SKS, dalam satu hari kita punya berapa SKS, dalam satu minggu, dan seterusnya. Nah, dalam online learning ini tentunya kita diperhadapkan dengan penyesuaian. Kita harus menyesuaikan dengan keadaan sekarang, di mana terjadi perubahan sistem pembelajaran, terjadi perubahan dalam metode pembelajaran, tapi juga media pembelajaran. Jadi online learning ini adalah alat kita untuk berpartisipasi dalam revolusi industri 4.0. Nah, berikut adalah teacher-centered lesson planning and instruction. Nah, berikut adalah behavioral objectives, di mana terdapat 3 poin, yaitu arah pengajaran, bimbingan dalam evaluasi, dan tingkat kinerja. Arah pengajaran ini adalah apa sih yang akan dipelajari atau dilakukan oleh pelajar. Kemudian, bimbingan dalam evaluasi ini adalah evaluasi atau di mana kita menguji apa yang sudah dipelajari atau dilakukan oleh pelajar. Kemudian tingkat kinerja ini adalah kriteria atau tingkat kinerja apa yang dapat diterima dari hasil evaluasi atau hasil uji yang sudah kita lakukan kepada pelajar. Nah, berikut adalah task analysis. Task analysis ini adalah apa yang harus dilakukan seseorang dalam hal tindakan dan atau proses kognitif untuk mencapai tujuan. Jadi, task analysis ini adalah apa sih yang akan dipelajari oleh siswa, terus konsepnya apa, terus apa sih yang dibutuhkan untuk melakukan tugas tersebut, kemudian mengurutkan apa yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian ada instructional taxonomies. Jadi instructional taxonomies ini adalah sistem klasifikasi. Terbagi dari 3 bagian, yaitu kognitif, yang di dalamnya ada pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan juga evaluasi. Nah, kalau pengetahuan ini adalah jika kita menggunakan konteks online learning, pengetahuan ini adalah di mana kita disediakan video-video pengajaran di Moodle. Jadi melalui video tersebut kita dapat mengetahui materi apa yang akan kita pelajari. Kemudian saat kelas Zoom atau Microsoft Teams berlangsung, kita ditanya lagi oleh pengajar, oleh dosen, apa yang sudah kita pelajari dari video tersebut. Itu untuk mengecek apakah kita sudah nonton atau belum, apakah kita sudah memahami atau belum. Dan itu juga termasuk dalam pemahaman, untuk mengecek pemahaman kita. Kemudian untuk aplikasi adalah seperti penggunaan Kahoot, penggunaan quizzes, dan kemudian analisis adalah seperti forum diskusi, kemudian ada sintesis, evaluasi, kemudian ada afektif, di mana afektif ini adalah menerima, merespon, menilai, mengatur, menilai karakter. Dan juga psikomotor, di mana psikomotor ini adalah gerakan refleks, fundamental dasar, kemampuan perseptual, kemampuan fisik, gerakan terampil, dan juga perilaku non-diskursif. Nah, selanjutnya kita masuk ke direct instruction. Direct instruction ini adalah strategi belajar primer menggunakan metode belajar secara pasif melalui mengikuti instruksi langsung dari guru. Jadi, kenapa sih dibilang metode belajar secara pasif? Karena
murid akan benar-benar mengikuti instruksi yang berasal dari guru. Jadi murid kurang berpartisipasi aktif dalam metode pembelajaran ini. Kemudian ada instructional strategies. Jadi instructional strategies ini adalah teknik untuk membantu murid menjadi pelajar yang lebih mandiri dan berstrategi untuk kedepannya. Dalam instructional strategies ini terbagi atas advanced organizers, expository advanced organizers, dan comparative advanced organizers. Jadi yang pertama, advanced organizers adalah aktivitas dan teknik mengajar yang membentuk kerangka berpikir murid. Contohnya bisa berupa tampilan diagram Venn sehingga yang mempermudah struktur kerangka berpikir dari seorang murid. Kemudian ada expository advanced organizers, di mana guru akan mempersiapkan murid dengan pengetahuan yang baru untuk pelajaran selanjutnya. Dan yang ketiga ada comparative advanced organizers, yaitu menghubungkan materi yang baru dipelajari, materi yang sudah-sudah, maksudnya guru menunjukkan integrasi antara materi yang baru dengan materi yang telah dipelajari sehingga murid dapat lebih mudah memahami dan mengingat materi. Selanjutnya dalam instructional strategies juga ada orienting, di mana guru menuntun siswa atau murid untuk berorientasi dengan benar dalam materi yang akan disampaikan. Nah, dalam orienting ini terdapat review, di mana guru akan mereview pelajaran yang telah sebelumnya dipelajari, dan kemudian akan ada penjelasan objek pembelajaran sehingga murid dapat satu visi dengan guru dalam pembelajaran tersebut. Dan kemudian akan ada pemberian instruksi, di mana guru akan memberikan instruksi kepada murid mengenai strategi pembelajarannya, dan kemudian ada overview, di mana setelah materi telah diberikan, guru akan seperti mereview secara keseluruhan materi yang baru saja disampaikan. Nah, kemudian dalam instructional strategies juga ada lecturing, explaining, dan demonstrating yang biasa dipakai guru dalam mengajar secara umum. Dan kemudian akan ada question and discussion, mastery learning, di mana murid harus memahami atau menguasai secara lebih lanjut mengenai materi yang telah diberikan. Dan kemudian ada seat work, di mana murid diberikan tugas secara langsung di dalam kelas agar dapat berlatih untuk memahami materi yang telah diberikan. Dan kemudian ada homework, yaitu pekerjaan rumah. Dan yang terakhir ada evaluation, di mana evaluation ini dilakukan untuk menyempurnakan sistem pembelajaran yang telah dijalankan guru. Selamat pagi Pak Rijanto dan teman-teman sekalian. Pagi ini saya akan menjelaskan mengenai Learner-Centered Lesson Planning and Instruction. Tapi sebelum masuk ke planning and instruction-nya, saya akan menjelaskan prinsipal dari Learner-Centerednya terlebih dahulu. Dikarenakan dengan mengetahui prinsipalnya, planning dan instruction ini akan menjadi lebih jelas. Oke, jadi prinsipalnya itu terdapat 4 subbab. Yang pertama adalah cognitive and metacognitive factors. Prinsipal yang pertama, nature of the learning process. Dikatakan bahwa pembelajaran materi yang kompleks akan menjadi efektif jika merupakan proses yang disengaja untuk membangun makna dari pengalaman dan informasi yang diterima. Disengaja di sini itu dalam artian kita sendiri yang memiliki keinginan untuk belajar. Yang berikutnya adalah goals of the learning process, yaitu untuk membangun representasi pengetahuan yang berguna dan memperoleh strategi berpikir yang akan dipakai seumur hidup. Yang berikutnya adalah construction of knowledge,
Dikatakan bahwa pelajar yang sukses adalah pelajar yang dapat menghubungkan informasi yang telah ada dengan informasi yang baru secara bermakna. Berikutnya adalah strategic thinking. Pelajar yang sukses itu dikatakan dapat menggunakan kapasitas berpikirnya secara maksimal untuk mencapai tujuan pembelajaran yang kompleks. Yang berikutnya adalah thinking about thinking. Jadi intinya itu pelajar yang sukses dapat merefleksikan cara belajar mereka sendiri, membuat target pembelajaran, dapat memilih strategi belajar yang efektif, dan memonitor progres mereka terhadap goal yang ingin dicapai. Berikutnya adalah context of learning. Pembelajaran dipengaruhi oleh faktor lingkungan, termasuk budaya, teknologi, dan praktik yang instruksional. Untuk teknologi ini sendiri kita sedang rasakan, karena kita sekarang sedang online learning. Sebuah berikutnya adalah motivational and effective factors. Yang dikatakan bahwa motivational and emotional influence on learning. Jadi dikatakan bahwa seberapa banyak kita menerima informasi atau kita belajar, itu dipengaruhi oleh motivasi. Dan motivasi itu sendiri dipengaruhi oleh kondisi emosional, kepercayaan, ketertarikan dan goals, dan perilaku berpikir. Berikutnya adalah intrinsic motivation to learn, yaitu kreativitas, high order thinking, atau cara berpikir yang kritis, dan rasa keinginan pelajar. Itu berkontribusi dalam motivasi untuk belajar. Berikutnya adalah effects of motivation on effort. Nah, jadi tanpa motivasi untuk belajar itu, keinginan untuk mengeluarkan usaha untuk belajar akan susah tanpa paksaan. Oke, berikutnya sebab ketiga adalah developmental and social factor. Dikatakan bahwa developmental influence on learning, bahwa pembelajaran akan menjadi sangat efektif ketika perkembangan fisik, intelektual, emosional, dan sosial diperkuat oleh pelajar. Yang berikutnya adalah social influence on learning, di mana pembelajaran itu dipengaruhi oleh interaksi sosial, hubungan interpersonal, dan komunikasi dengan orang lain. Jadi dengan berkomunikasi dengan orang lain atau interaksi dengan orang lain, kita juga mendapatkan pembelajaran yang baru gitu. Dan untuk yang developmental ini, artinya kita menyesuaikan apa yang kita pelajari dengan apa kondisi developmental kita saat ini. Oke, yang berikutnya atau sebab terakhir adalah individual differences factors. Yang pertama adalah individual difference in learning, yaitu setiap pelajar memiliki strategi pendekatan dan kapabilitas dalam belajar masing-masing yang disesuaikan dengan pengalaman dan kapasitas dirinya. Yang berikutnya adalah learning and diversity. Pembelajaran akan menjadi sangat efektif ketika terdapat perbedaan budaya, bahasa, latar belakang sosial, dan lain-lain. Yang berikutnya adalah standards and assessment, yaitu memberikan tugas yang susah yang melewati standar yang telah kita tetapkan itu merupakan bagian penting dalam pembelajaran agar kita tidak stuck di level yang sama terus. Nah, sekarang kita masuk ke planning and instruction-nya. Apa sih yang harus dilakukan agar bisa menggunakan learner-centered ini dengan efektif? Yang pertama adalah memberikan aktivitas seperti self-learning, belajar dalam kelompok, reflective learning, dan problem solving. Yang berikutnya, dikatakan bahwa murid lebih antusias untuk mengikuti kegiatan kelas jika mereka mengerti relevansi kegiatan yang dilakukan dengan kegunaannya dalam dunia nyata. Yang berikutnya adalah melakukan briefing sebelum kelas mengenai materi kemarin dan briefing sesudah kelas mengenai materi yang sudah dipelajari. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih telah mendengarkan presentasi saya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian Technology and Education. Di bagian ini terdapat 3 hal yang akan dibahas, yaitu the technology evolution and the internet. Yang kedua, standards for technology literate students. Dan yang ketiga, teaching, learning, and technology. Oke, untuk yang pertama yaitu the technology evolution and the internet. Ini mengacu ke bagaimana pelajar di masa kini dibesarkan dan sangat terekspos kepada pengembangan teknologi yang sangat amat cepat. Oleh karena itu, khususnya di konteks edukasi, akan ada berbagai hal yang menjadi perbedaan signifikan dibanding dengan generasi sebelumnya. Oleh karena itu juga, pelajar masa kini harus cepat beradaptasi dan mengikuti perkembangan teknologi.
hal berikut adalah apa itu internet. Nah, internet ini secara definisi adalah kumpulan jaringan komputer yang saling terhubung dalam skala dunia ataupun worldwide. Oke, lanjut ke berikutnya yaitu Standards for Technology Literate Students. Nah, ini mengacu ke bagaimana dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat amat cepat, sekolah-sekolah dan institusi lain-lain juga harus mengikuti tren dan memastikan bahwa pelajar dapat menjadi berpengetahuan akan teknologi dan juga bagaimana cara menggunakannya. Bisa dibilang juga terdapat sebuah standar yang harus mereka ikuti. Nah, standar yang sering digunakan itu dikemukakan oleh The International Society for Technology in Education atau disingkat sebagai ISTE. Ada 7 standar yang harus diikuti, yaitu Empowered Learner, Digital Citizen, Knowledge Constructor, Innovative Designer, Computational Thinker, Creative Communicator, dan Global Collaborator. Oke. Standar yang pertama yaitu Empowered Learner itu mengacu ke bagaimana siswa memanfaatkan teknologi untuk berperan aktif di kelas, mencapai tujuan pembelajaran, dan juga mendemonstrasikan kompetensi mereka masing-masing. Untuk standar Digital Citizen, ini mengacu ke bagaimana siswa mengetahui hak dan tanggung jawab sebagai pelajar khususnya di dalam dunia digital, dan menjadi modal yang bertindak dengan aman, legal, dan etis. Untuk Knowledge Constructor, ini mengacu ke bagaimana siswa menggunakan alat digital secara kritis untuk menyusun dan membangun pengetahuan dan membuat sebuah pengalaman belajar yang bermakna bagi diri mereka sendiri dan juga orang lain. Untuk Innovative Designer, ini mengacu ke bagaimana siswa menggunakan berbagai teknologi dalam proses desain khususnya untuk mengidentifikasi masalah dan memecahkannya dengan menciptakan solusi-solusi baru. Untuk Computational Thinker, ini mengacu ke bagaimana siswa mengembangkan dan menerapkan strategi untuk memahami dan memecahkan masalah dengan memanfaatkan teknologi sebagai sebuah metode ataupun sarana untuk mengembangkan dan menguji solusi-solusi mereka. Dan untuk yang keenam, Creative Communicator, ini mengacu ke bagaimana siswa berkomunikasi secara jelas dan mengekspresikan diri mereka sendiri secara kreatif dengan menggunakan platform, alat, gaya, format, dan media digital yang sesuai dengan tujuan mereka sendiri. Dan yang terakhir adalah Global Collaborator. Jadi ini mengacu ke bagaimana siswa menggunakan alat digital untuk memperluas perspektif mereka dan juga memperkaya pembelajaran mereka dengan bekerja sama dalam tim secara lokal maupun global. Oke. Nah, yang terakhir adalah Teaching, Learning, and Technology. Jadi, karena ada revolusi teknologi dan juga internet, akan ada beberapa dampak dari revolusi, akan ada beberapa dampak yang muncul. Bisa dilihat dengan bagaimana, yang pertama, pelajar dan juga pengajar mempunyai akses yang lebih mudah dan luas kepada segala informasi yang ingin dicari. Dibanding dengan generasi sebelumnya yang harus mungkin secara fisik keluar rumah dan pergi ke perpustakaan untuk mencari informasi yang seringkali bentuknya itu secara dominan masih dalam bentuk print atau dalam buku maksudnya. Namun dengan ini pelajar dan pengajar juga harus mempelajari cara menggunakan teknologi dan internet untuk dapat mengakses informasi tersebut. Dan yang kedua, ini lebih mengacu kepada tugas-tugas. Nah, karena adanya internet ini, tugas-tugas dapat diintegrasikan dengan internet dan juga media sosial. Tugas proyek seringkali melibatkan pelajar untuk membuat survei ataupun berinteraksi dengan orang-orang di media sosial mereka dan mendapatkan respon-respon dari orang-orang luar. Jadi bisa dikatakan bahwa tugas-tugas menjadi lebih interaktif dan terbuka kepada audiens eksternal. Dan yang ketiga, mengacu kepada komunikasi. Nah, dengan adanya pengembangan teknologi dan juga internet, komunikasi juga menjadi lebih mudah dan instan, di mana mereka bisa saja melakukan chat ataupun call. Oleh karena itu, informasi lebih mudah dan lebih cepat untuk disampaikan. Dan yang keempat, ini mengacu kepada bentuk presentasi. Nah, jadi
presentasi-presentasi juga sering disajikan secara digital dalam bentuk PowerPoint ataupun Canva dan lain-lain. Jadi bisa dikatakan bahwa presentasi sekarang itu mengandung visualisasi yang lebih banyak dibanding presentasi tradisional generasi sebelumnya.